Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya ucapkan salam sehat. Tema kita selama bulan April ini adalah berpuasa. Saya mengajak kekasih-kekasih Tuhan ini untuk menyalipkan kedagingan kita. Kita masuk ke dalam lebih dalam dengan Tuhan, supaya roh kita menjadi lebih dewasa lagi. Saudara bisa berpuasa bersama-sama dengan kami semua mulai tanggal 15 April sampai dengan 1 Mei. Saudara bisa ambil puasa ala Daniel, yaitu berpantang makanan yang saudara sukai, terutama daging hewan berkaki 4 atau berkaki 2, bukan kaki meja tapi. Saudara bisa berpantang, ada panduannya, saudara bisa baca kembali, ataupun saudara bisa ambil puasa penuh selama 16 jam setiap hari, selama 21 hari, mulai dari jam 10 malam. Saudara bisa berbuka pada jam 2 siang, hanya 16 jam saja. Mari kita lebih merendahkan hati, merendahkan diri kita, menghampiri Tuhan dengan menyalipkan kedagingan kita. Saya percaya sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Mujizat-mujizat yang saudara harapkan dan kepekaan terhadap suara Tuhan akan makin dan semakin saudara nikmati. Amin. Oke, see you. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Kami mendoakan agar kita bisa berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap Kamis jam 7 malam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menabur. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberi persembahan perpuluhan, pembangunan, dan diakonia, Anda dapat mentransferkannya ke rekening gereja. Sekian pengumuman, terima kasih. Shalom semuanya. Buat kalian yang merasa muda seperti kita, saya undang kalian untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan jangan lupa buat kalian join komsel kita, Komsel Youth, jam 7 malam setiap hari Jumat di gereja. Kami tunggu kehadiran teman-teman. God bless you. Bye, see you. Shalom teman-teman. Kami mengundang teman-teman untuk datang ke gereja Anas hari Minggu jam 10 pagi. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. God bless you. God bless you.
mana kami ada. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Engkau lawat setiap kami, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami membawa sukacita yang daripada-Mu, pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan lawat setiap kami. Kami mau serahkan ibadah doa lawatan ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pulihkan setiap kami, hati kami. Hatiku dengan kasih-Mu.
Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mendengar setiap doa-doa saudara. Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Engkau mengubahkan kehidupan kami Tuhan, supaya dari hari ke hari kami semakin hari kami serupa seperti Engkau Tuhan. Apa yang Tuhan mau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami tidak bisa jauh daripada-Mu. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau tidak pernah terlambat menolong kami, selalu datang tepat pada waktunya. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Setiap kita yang percaya, kami mau bersama-sama katakan amin. Saudara bersukacita malam hari ini, amin. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Haleluya. Saudara saya, amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat online, saudara rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara bisa transfer ke rekening gereja. Nah, sebelumnya mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, segala anugerah kasih-Mu dalam kehidupan kami, biarlah lewat pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, biar setiap kami mau memberikan dengan sukacita itu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, apa yang keluar dari hamba-Mu, biar itu berasal dari Engkau saja. Memberkati setiap kami, menguatkan iman percaya kami dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku
taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini dengan iman. Jadikan ini doa dalam kehidupan saudara. Padamu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua kayak undang bangkit berdiri. Yes. Semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Aku tahu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Sungguh kami percaya ya Tuhan, Engkau pemilik hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak lepas dari tuntunan pimpinan Tuhan. Selama kami percaya, selama kami dekatkan diri kepada Tuhan, selama kami bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kami akan melihat karya keajaiban-keajaiban itu nyata dalam hidup kami. Kami sudah memuji menyembah-Mu, saatnya kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Kami siap dan kami sambut firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom.
Terima kasih kembali dipercaya untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini, ya. Saya ajak kita langsung buka Alkitab kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Seharusnya kita baca satu perikop, tapi kita ringkas saja. Ayat 9 sampai 21, kita baca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 11 saja. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Perikopnya di sana dikatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya tadi dengar apa yang disampaikan Ibu Gembala bahwa gereja di tempat ini mengadakan puasa mulai tanggal 15 ya Bu ya? 11 ya? Sampai tanggal 1 Mei. Ya. Saudara, ada orang berpuasa tapi dia tidak ngerti dia berpuasa. Ada orang berpuasa supaya doaku dijawab gitu. Ada orang berpuasa supaya masalahku selesai. Bahkan ada orang berpuasa supaya badanku kurus gitu. Saudara, jangan salah punya pemikiran bahwa kalau kita mengerti arti puasa sebenarnya, firman Tuhan bilang gini, berpuasa itu artinya apa? Mematikan kedagingan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Pokoknya yang kita-kitanya itu loh. Itu dimatikan semuanya, disangkal semuanya. Dan satu tujuannya apa? Supaya Tuhan itu berkenan kepada kita. Supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Itu arti puasa sebenarnya. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, soal doa dijawab, soal masalah selesai, itu bonus. Tapi yang utama, kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berpuasa, supaya kita ini kedagingan kita, nafsu kita, itu dimatikan. Lalu kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya apapun pergumulan kita, apapun beban doa kita, apapun yang kita minta kepada Tuhan, Dia tahu kok, katakan amin. Pasti Dia akan memberikan. Jadi kalau kita lihat perikop firman Tuhan yang kita baca ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya ingin bagi hidup dalam kasih itu seperti apa sih? Seperti salib. Di sini banyak salib ini. Ada beberapa yang tadi 3 di sini. Ya. Kita baru merayakan namanya Paskah. Kalau saudara lihat salib itu, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal itu Tuhan. Horizontal itu sesama. Jadi kalau saudara dan saya punya kasih yang pertama itu kepada Tuhan. Kasih yang kedua, yang tidak kalah penting, Alkitab bilang, yang tidak kalah penting dengan itu, kasih kepada sesama. Jangan engkau berkata begini, aku mengasihi Tuhan, tapi dulurku, saudaraku, keluargaku gak peduli. Saya katakan, omong kosong.
Sebaliknya engkau berkata, aku mengasihi saudaraku semua, tapi engkau juga tidak mengasihi Tuhan. Saya katakan omong kosong. Dua-duanya harus sejalan. Dua-duanya harus sama-sama. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Ya, tidak bisa tidak. Nah, saya akan ajak kita untuk belajar sama-sama. Saya percaya gereja di tempat ini mengasihi Tuhan. Ada katakan amin. Semua mengasihi Tuhan. Buktinya Bapak Ibu dan saya ada di ruangan ini. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau nggak mungkin datang ke tempat ini. Tapi yang kedua, sudahkah engkau mengasihi sesama? Siapa sesamamu itu? Jangan berkata begini, oh yang satu gereja dengan saya, yang satu agama dengan saya, yang satu apalagi suku dengan saya, yang satu warna kulit dengan saya. Tidak. Saya mau sampaikan ini, saudaramu itu selama dia masih manusia, itu saudaramu. Aminnya kok lemas gini? Selama dia masih manusia, itu saudaramu. Mau hitam, mau kuning, mau belelek matanya, mau sipit, mau apa, itu saudara kita. Katakan amin. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi saudara kita? Jangan engkau berkata begini, enggak peduli. Yang penting aku mengasihi Tuhan. Tuhan bilang gini, nah kalau yang kelihatan aja engkau tidak bisa kasih, bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan yang enggak kelihatan? Omong kosong. Kalau engkau sudah mengasihi saudaramu, ini Rasul Paulus mengajak kita saudara untuk merenungkan. Dan penekanan saya di ayat yang ke-10. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dikatakan di sana apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Apakah setiap ketemu gitu? Hormat! Hormat! Bukan. Tapi ternyata saya selidiki firman Tuhan ini, saling memberi hormat itu artinya gini. Mementingkan orang lain lebih dari diri kita sendiri. Saya ulang sekali lagi ya. Mementingkan orang lain lebih dari diri kita sendiri. Itu namanya saling memberi hormat. Sudahkah kita bisa mementingkan orang lain lebih dari diri kita? Maaf ini ya, maaf ini. Orang itu cenderung saudara yang dipikirkan dirinya sendiri. Orang itu cenderung yang dipikirkan yang penting aku. Orang lain tidak peduli. Dan hati-hati Bapak Ibu, orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Coba kita buka satu ayat. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16, di situ dikatakan apa? 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan. Itu yang ada di depan mata kita hari-hari ini. Lihat yang terjadi di negara kita. Karena orang mementingkan diri sendiri, tidak peduli apa yang baik dilakukan orang, tidak peduli apa yang dilakukan baik oleh pemerintah, tidak peduli apa yang dilakukan baik oleh presiden kita. Tapi karena mereka ingin mementingkan diri sendiri, apapun dilakukan, saudara. Coba, apapun dilakukan. Padahal jelas-jelas salah, bagi mereka nggak peduli. Yang penting, karena mementingkan diri sendiri, akhirnya apa? Terjadi kekacauan, saudara. Coba bayangkan, salah apa presiden kita itu? Semua tuduhan, semua fitnahan, bahkan terakhir mau digulingkan, saudara.
Sementara orang luar melihat presiden kita, semua angkat tangan, semua mengakui, wah hebat ini. Tapi orang Indonesia sendiri, memang dasar koplak, saudara. Ya. Karena apa? Mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak bisa korupsi bebas. Mereka tidak bisa menikmati hasil korupsi mereka lagi. Mulai disita, saudara, mulai diambil, saudara. Wah, akhirnya nggak terima. Apapun dilakukan. Di gereja juga terjadi seperti itu. Tapi saya berdoa, di gereja GAB Mahanaim tidak ada. Amin ya, kok lemes. Di gereja GAB Mahanaim Sidoarjo tidak ada. Tapi di gereja-gereja lain, saudara, gembala memberikan pengumuman, mari kita memberikan persembahan untuk pembangunan gereja. Mari kita memberikan persembahan persepuluhan. Mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita berbagi. Tahu-tahu saudara di sana ngomongin, duit lagi, duit lagi, duit lagi, duit lagi. Loh. Saudara maaf ya, gereja pakai AC seperti ini, pakai lampu, pakai semua alat musik lengkap, sound system bagus, apa pakai daun? Apa enggak pakai duit? Loh, main kayak gini, siur gini. Bapak Ibu pikir ini beli ini enggak pakai duit? Kamera video seperti ini, apa enggak pakai duit? TV, sound system, kursi, AC, semua, apa enggak pakai duit? Tapi seringkali jemaat, saudara, pemikirannya, kalau gembala sudah ngomong di sini, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, perpuluhan kita kembalikan kepada Tuhan, mari kita menabur untuk pembangunan, langsung ngomongin, duit lagi, duit, duit. Setiap minggu duit, duit. Loh. Kenapa? Karena dia mementingkan diri sendiri. Coba dia dikasih duit setiap minggu. Kira-kira apa yang terjadi? Pernah dia ngomong gini, walu dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi. Ada? Kalau bisa apa? Lebih lagi, tambahi lagi, tambahi lagi, tambahi lagi, terus, terus. Pernah Bapak Ibu lihat ada orang dikasih duit, terus berkata begini, cukup, terima kasih. Pernah? Kau ono, saudara. Yang ono itu apa? Terus, 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 terus. Apalagi saudara, kelemahan ibu-ibu di seluruh dunia. Bapak-bapak, kasih duit piro pun, kasih uang berapapun, selalu apa? Kurang. Gak pernah berkata begini, cukup Pak, cukup. Kalau sampai itu terjadi, ajaib suamimu. Oh, kok ajaib suamimu? Istrimu. Gak ada, saudara. Yang ada, wah terus duit, 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 duit. Jadi kalau gereja memberikan pengumuman, mari kita memberikan persembahan, pembangunan, kita kembalikan perpuluhan. Kalau Bapak Ibu melakukan itu, percayalah, Alkitab bilang, orang yang menabur pasti menuai. Tapi karena orang mementingkan diri sendiri, langsung mulai ngoceh, saudara. Hati-hati. Orang yang mementingkan diri sendiri di mana-mana selalu membuat kekacauan. Bahkan perbuatan jahat muncul, saudara. Itu yang terjadi. Di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, akan terjadi kekacauan. Perbuatan jahat pada muncul di situ. Tapi saya mau ajak kita malam hari ini, ya. Saya belajar hari-hari ini, Bapak Ibu. Ya maaf ini ya, saya bukan orang lain, saya.
Dulu saya kalau bersaksi, saya bilang gini, saya bersyukur sama Tuhan, saya dapat berkat, saya diberkati oleh Tuhan, saya dapat uang sekian, saya dapat ini, dulu saudara. Tapi hari-hari ini Tuhan ajar saya, kesaksian saya bukan seperti itu lagi. Kesaksian saya bersaksi kalau saya bisa membuat orang lain bersuka cita. Kalau saya bisa menolong orang lain, orang itu bisa tertawa. Kalau saya bisa mengangkat orang lain, orang itu bisa bangkit. Kalau saya bisa membantu orang lain, orang itu bisa terbantu. Itu kebahagiaan saya. Makanya saudara, hari-hari ini saya tidak tahu. Apapun saya lakukan tanpa berpikir nanti mereka makan apa. Tidak berpikir saya. Satu contoh. Seorang bapak ada di Tanggul gitu ya. Lalu punya gubuk di situ, tidak punya siapa-siapa. Umurnya sudah 92 tahun. Saudara bayangkan. Dia kalau mau makan harus mengemis, meminta-minta. Atau ambil rongsokan. Lalu dijual. Kalau ada uangnya baru dia beli. Kalau enggak bisa. Waktu saya dengar itu, saya bilang gini sama orang yang cerita sama saya, bawa ke sini. Dan puji Tuhan saudara, bayangkan di gubuk dia kedinginan kalau malam. Makan minum dia harus mengemis, meminta-minta. Sekarang bapak ini bisa menikmati kamar yang bagus, kasur yang empuk, bisa lihat TV setiap hari, makan 3 kali sehari. Dia tidak perlu mikir lagi nanti makan saya apa, tidak perlu sudah. Dan waktu saya datang melihat dia senyum, Pak. Itu kebahagiaan saya. Di saat ada orang mau nggak sekolah saudara, gara-gara nggak bisa bayar. Saya datangi sekolahnya di Sidoarjo sini. Saya bayar semuanya. Akhirnya dia bisa sekolah. Saya tidak ngomong sama mereka, saya datang ke sekolahnya, saya bayar semua. Sesudah lama mungkin baru dia tahu, baru saya ditelepon. Saya tidak bisa lagi lihat ada anak dibuang, saya ambil. Bahkan kalau ada di antara Bapak Ibu lihat ada orang tua dibuang, kasihkan ke saya pelihara, saya bawa. Kadang-kadang saya tidak berpikir untuk diri saya tidak berpikir. Saya belajar lakukan itu hari-hari ini. Karena apa? Saya tahu kasih yang Tuhan ajarkan itu seperti itu. Bayangkan kasih Yesus baru kita rayakan Paskah. Dia rela mati. Saya belum rela mati, saya belum mati. Saya buktinya sekarang saya masih hidup. Kalau cuma tenaga, uang, kebutuhan, saya pikir ya sudahlah enggak seberapa. Saya hari-hari ini belajar naik satu level. Jadi kesaksian saya bukan karena saya dapat berkat, saya dapat tanah, saya dapat rumah, enggak. Saya bisa membangkitkan orang lain, saya bisa membuat orang lain tertawa, saya bisa menolong orang lain, saya bisa membantu orang lain. Itu kebahagiaan saya. Mementingkan orang lain, mengutamakan orang lain lebih dari diri kita. Ini susah dilakukan saudara. Dan ini bisa dapat dilakukan apabila ada 2 hal. Yang pertama, orang itu sudah dewasa di dalam Tuhan. Kalau dia masih anak kecil, coba kalau nggak percaya, guru-guru sekolah minggu di sini. Coba anak kecil itu, dia cenderung bagaimana dia dapat.
Jangankan anak kecil, saudara. Kalau orang belum dewasa, jadi maaf ya Bapak Ibu, jangan lihat umur, oh dia dewasa. Secara kerohanian saudara, belum tentu umurnya sudah sweet, saudara. Belum tentu dia dewasa, masih kanak-kanak. Tadi sebelum kesini saudara, saya kuliah. Ya, lalu saya izin nanti jam 7 TET, saya left. Karena apa? Saya harus pelayanan. Ya, tadi sempat saudara, waktu kita kuliah, ada satu mahasiswa ini sudah tua saudara, tapi omongannya itu nggak enak gitu loh. Nah Pak Yohanes itu sedang ngajar saudara. Ada satu mahasiswa ini, anaknya sekarang kena COVID. Suaminya baru meninggal, kena COVID. Bayangkan saudara, orang tuanya juga meninggal kena COVID. Lalu Pak Yohanes ini mendengar itu ya kasihan. Lalu Pak Yohanes bilang gini, saya tidak kena COVID, tapi saya pernah mengalami sesuatu yang sangat berat. Saya kalau cerita, saya bisa nangis. Nggak usah lah gitu. Tahu-tahu mahasiswa ini ngomong gini saudara, ke dosen dia ngomong gini, nggak apa-apa, ada tisu kok gitu. Ya Bu Evi. Wah, Pak Yohanes ngamuk saudara tadi. Saya sampai mewakili, Pak, saya minta maaf. Jadi belum tentu orang sudah tua itu dewasa. Wes jenggote panjang kayak kambing. Tapi masih kanak-kanak saudara. Tuh. Makanya kalau nggak percaya, coba Bapak Ibu lihat. Di saat minyak susah. Kalau misalkan ada pembagian minyak di gereja ini, kira-kira apa yang terjadi? Antri sampai ke jalan tol sana mungkin. Bahkan yang perlu, wow, yang penting aku dapat, orang lain kalau perlu sikut sana, sikut sini. Itu yang terjadi. Tapi kalau orang sudah dewasa, dia akan berkata gini, dia akan berpikir gini, wis gak apa-apa, biarkan aja orang lain. Ya kan? Orang lain. Toh saya nggak dapat, nggak apa-apa. Saya bisa masak tanpa minyak kok. Saya rebus bisa, saya panggang bisa. Malah lebih sehat. Tapi kalau orang kanak-kanak saudara, dia punya pemikiran, wah yang penting aku dapat, gak peduli orang lain sikut sana sini. Itu yang terjadi. Jadi yang bisa mementingkan orang lain lebih dari dirinya, apabila orang itu sudah dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa, mulai malam hari ini, kita yang ada di ruangan ini, ayo kita memberikan hormat terlebih dahulu kepada orang lain. Dengan kata lain, kita mementingkan orang lain lebih dari diri kita. Apa dengan kita melakukan seperti itu, terus kita tidak diberkati? Saya beritahu, tidak ada ceritanya. Yesus mengajarkan kita saudara, bukan dilayani, tapi melayani. Saya katakan kepada Bapak Ibu, bahagia mana orang yang melayani sama yang dilayani. Dan saya berdoa semua jemaat yang hadir malam hari ini, mulai ini tidak dilayani lagi, tapi melayani. Iya. Kalau kita sudah dewasa, kita bisa melayani. Tapi kalau kita masih kanak-kanak, kita maunya dilayani. Termasuk saudara, firman Tuhan disampaikan tersinggung. Tersinggung. Selesai saya khotbah, selesai ibadah saudara, dia datang mengundurkan diri Bu Evi. Ada apa? Ternyata Bapak Ibu tahu apa? Dia bilang gini, saya ini punya insting. Terus? Jadi khotbah yang saya sampaikan itu, katanya, itu kepada dirinya. Lalu orang lihat dia katanya, wah semua pada menjauh gitu. Loh, insting apa model kayak gini?
mengundurkan diri. Saya kadang-kadang, ini sudah diaken, seharusnya kan dewasa. Lu malah kalau firman Tuhan itu keras datang kepada kita, seharusnya kita berkata begini, terima kasih Tuhan, firman ini untuk saya. Jangan ngomong gini, oh ini cocok, ini firman buat Pak Freddy, cocok, wah coba dia ada, oh kena deh. Salah itu. Yang benar itu, kalau kita dengar firman, kalau kena ke kita, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ini pas untuk saya, supaya saya berubah, supaya saya diberkati. Jangan ngomong gini, cocok ini khotbah buat Bu Evi, cocok, kalau saya nggak cocok ini, lu. Salah. Orang kalau sudah dewasa, mau firman itu keras, itu dia enak untuk dirinya, untuk merubah dia, untuk memperbaharui, bahkan untuk membuat dia semakin kuat. Tapi kalau orang tidak dewasa langsung tersungging, langsung berkata begini, udah, nggak GAB-GAB-an, ya, nggak gereja-gerejaan, terus opo-opoan. Apalagi ngomong nggak Tuhan-Tuhanan, terus setan-setanan, tersinggung, marah. Seharusnya orang kalau sudah dewasa dikasih apa saja, ditelan, dan itu baik untuk dirinya. Tapi kalau dia masih bayi, coba kalau nggak percaya, bayi itu makanannya apa? Cuma susu, bubur. Tapi coba yang sudah dewasa dikasih cuma bubur, susu. Ya kalau orang sakit dikasih gitu ya nggak apa-apa, Rek. Coba Bu Doris ini kasihkan susu, bubur gitu. Mungkin nanti ke gereja ngajar di sekolah minggu, adik-adik yang dikasih Tuhan, semaput saudara. Tapi orang sudah dewasa, makanannya makanan keras, kalau perlu balung dikerokoti. Betul enggak? Lu percaya enggak Bapak Ibu? Kalau kita makan B2, iganya itu, waduh, kalau bisa jangan sampai ada daging di balung-balungi. Betul enggak? Kalau bisa bersih, dikerokoti gitu. Bahkan di dalam tulangnya ada sumsum, kalau perlu disedot. Hau, cacing-cing-ping, langsung lapar semua tuh. Itu orang sudah dewasa. Tapi kalau bayi, makanannya hanya bubur. Jadi yang bisa mementingkan orang lain lebih dari dirinya, hanya orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kalau masih kanak-kanak, tidak bisa. Dan juga saudara, orang yang berani minta maaf, itu hanya orang-orang yang dewasa. Betul enggak? Tapi orang yang kecil disuruh minta maaf, enggak mau. Dia kan berkata, enggak, aku enggak salah kok, enggak. Loh kalau orang dewasa, mau dia salah, enggak salah, disuruh minta maaf, dia akan lakukan. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti hati Bapak Ibu, pulang dari tempat ini karena engkau sudah dewasa, maafkan dia. Oh, sih ngamen, berarti banyak yang sakit hati. Dan memang harus Bapak Ibu, orang kalau sudah dewasa itu, apa sih salahnya minta maaf? Ada orang berkata begini, oh jangan Pak, kalau saya minta maaf nanti, oh tambah diinjak-injak saya. Siapa bilang? Itu pernyataan si iblis. Malah kalau engkau minta maaf kepada orang yang salah kepada engkau, waduh, orang itu akan lebih hormat sama kita. Kenapa?
Oh dia yang salah, kita minta maaf. Tapi karena kita sering berkata begini, enggak, lah apa minta maaf, dia yang salah kok aku minta maaf. Dah iso, nanti tambah diinjak-injak. Loh, saudara keras, di sana lebih keras. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi coba Bapak Ibu, ada orang keras, toh? Dah usah lah, saya memberikan contoh aja dah, paling gampang. Siapa yang punya anjing di sini? Angkat tangan. Oh, Bu Evi punya, gede, cilik. Coba anjing gede misalkan, Rottweiler atau Herder misalkan, toh? Coba saya datang ke rumah Bapak Ibu. Pertama saya datang, anjing Bapak Ibu lihat saya langsung, gitu. Jangan ngomong persis, jangan. Tapi di saat dia gitu, saya kasih balung. Satu, toh? Besok saya datang lagi, gitu lagi. Saya kasih lagi balung. Besoknya saya datang lagi. Dia tidak akan mungkin, enggak, dia akan. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu anjing. Apalagi manungso yang masih punya hati, jiwa, roh, tubuh, jiwa, roh. Masuk kalah ambil anjing. Tapi karena kita keras, ini dibalas keras. Tapi coba kita datang, kasih yang baik. Saya percaya orang itu berubah. Ada amin. Mementingkan orang lain lebih dari diri kita, itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang sudah dewasa. Yang kedua, orang yang bisa melakukan seperti itu, yaitu apa? Orang yang hidup sesuai firman Tuhan. Dan, ada dannya. Dan melakukan firman Tuhan itu. Maksudnya apa? Kita kan seringkali kalau dengar firman Tuhan, dan itu sesuai firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi, saya ngomong kepada Bapak Ibu, kalau ada orang jahat, jangan balas jahat dengan jahat, balas jahat dengan kebaikan. Amin. Kan amin semua kan? Betul kan? Amin. Sesuai firman Tuhan. Tapi masalahnya, ternyata firman yang dia dengar dan dia ameni itu ternyata tidak dilakukan. Jadi hanya sekedar apa? Sesuai firman di gereja. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Puji Tuhan. Tapi tidak dilakukan. Kalau kita punya hati seperti itu, kita tidak akan pernah bisa mementingkan orang lain lebih dari diri kita. Karena itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang hidup sesuai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Kalau cuma hanya sesuai, ya berkata amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi nggak dilakukan. Terlalu banyak. Terlalu banyak, saudara. Di gereja kita ini rohani banget. Berkata amin. Di luar gereja aman, tidak ada yang tahu. Di gereja kita berkata haleluya. Di luar gereja haleluya. Di gereja kita berkata, ialah masyangka bahasa roh. Di luar gereja, siapa sangka ternyata. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, orang yang mengutamakan orang lain lebih dari dirinya, itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang sesuai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dengan baik.
Jadi jangan kita hanya pendengar yang baik, tapi mari kita jadi pelaku firman Tuhan yang baik. Satu ayat lagi kita baca, Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Sampai jam berapa Bu Evi? Sudah selesai ya? Habis ya? 1 jam tok ya? Terlalu semangat saya ini. Udah lewat 5 menit. 5 menit lagi katanya Bu Evi, enggak apa-apa ya. Ayat 31, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada. Ada amin? Ada amin? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang ingin engkau dapatkan? Apa yang kau ingin dapatkan dari Tuhan? Contoh, aku kepingin dihargai orang lain. Kalau mau dihargai orang lain, belajarlah menghargai. Kalau engkau mau duit, siapa mau duit? Tunggu no. Kalau Bapak Ibu mau uang, belajarlah apa? Memberi uang. Cuma seringkali kita ini kepingin uang, kepingin. Tapi kita tidak pernah menabur uang. Jangan harap. Apa yang kau ingin lakukan, orang lain perbuat bagimu, lakukan dulu. Makanya saya hari-hari ini, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Ya, apa yang ingin saya lakukan yang terbaik. Ya, kalau saya saksi karena waktunya saudara. Ya, mungkin Bapak Ibu pikir saya ini sombong banget. Tapi hari-hari ini Tuhan ajarkan saudara. Berapa kali Tuhan suruh nabur ini, saya tabur. Tuhan suruh nabur ini, saya tabur. Tuhan suruh nabur ini, saya tabur. Mobil aja saudara. Mobil pertama, saya belum punya mobil, saya tabur mobil, kasih uang muka saudara. Lalu dia kerja mobil online itu, sudah. Ini sebentar lagi nanti bulan 12 ini sudah selesai saudara. Lalu saya punya mobil, Tuhan suruh tabur, saya tabur. Baru-baru ini saudara, ada satu song leader kami. Pas doa malam seperti ini, hari Kamis, hujan deras saudara. Tahu-tahu dia sampai di gereja, dia ambil tisu. Lalu tisu itu ditaruh dia di bajunya gini. Lalu dipenyet saudara. Wih, sampai tisu sampai basah, diganti lagi, dipenyet lagi saudara. Terus seperti itu. Saudara tahu apa yang terjadi waktu saya naik ke atas, karena kita di lantai 2, seperti ini. Saya lihat dia. Saudara tahu Tuhan ngomong apa sama saya? Coba lihat dia. Enak aja kamu naik mobil. Saudara, langsung Tuhan ampuni saya. Dan puji Tuhan saudara, kami cari mobil, kami berikan ke hamba Tuhan ini. Dan dia senang. Apa yang bisa saya lakukan hari-hari ini, saya lakukan. Karena saya tahu, di saat saya melakukan seperti itu, saya percaya suatu saat juga saya pasti akan menuai. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan itu, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Jadi apa yang kau mau, lakukan dulu. Sama, kita renovasi gereja pas di COVID saudara. Di saat tidak ada. Kenapa itu bisa selesai, bisa terjadi? Karena saya belajar menabur dulu saudara. Bayangkan setiap bulan, setiap minggu pertama saya pergi ke desa-desa. Sebelum buka gereja, pergi ke desa-desa, kumpulkan hamba-hamba Tuhan di desa. Kadang 5 gereja, 5 pendeta, kadang 10, kadang 3 saudara. Saya kumpulkan, lalu saya khotbahi, saya doakan. Seharusnya saya yang khotbah, saya dapat angpau. Tapi Tuhan suruh apa? Kasih mereka angpau.
Saya tanya, berapa Tuhan? Berapa kalau kamu khotbah di Surabaya? Bayangkan kalau 5 hamba Tuhan aja. Ayo, piro itu? Jangan ngomong Bu Evi, rahasia hamba Tuhan. Serius, saudara. Belum jemaatnya. Jemaatnya, setiap orang dapat sembako. Saya hitung-hitung itu sembakonya itu paling enggak 70 sampai 75 ribu. Bayangkan kalau 100 aja sudah berapa? Kalau 200, itu saya lakukan terus. Tetapi puji Tuhan saudara, apa yang saya tanam? Di saat COVID, tidak ada pemasukan. Loh, saya di panti aja 42 orang menjadi tanggungan saya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kita bisa bangun gereja, saya bisa bangun panti jompo. Itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Makanya saya sekarang saudara, apa yang Tuhan suruh, sudah lakukan. Tanpa berpikir, oh terus nanti biayanya, terus makannya, terus ini. Bahkan sampai ada, ya saya saksi terakhir lah. Hari, kapan itu 2 minggu atau ya 1 bulan yang lalu lah. Melihat orang tua ini, nah yang menjaga di sana ngomong gini, saya dipanggil Ucok. Karena dipanggil keluarga itu, saya panggilan Ucok. Ucok, nah nanti kalau Mbak itu meninggal, ya apa? Saya bilang gini, kalau meninggal ya sudah, dimakamkan dengan baik, saya bilang. Nah terus biayanya, ya sudah nanti kita kasih. Karena ada satu bibi saudara, bisu tuli, terakhir dia buta, nggak bisa lihat, karena matanya, ya mungkin gulanya tinggi gitu ya. Tahu-tahu saudara, meninggal. Saya makamkan di sini, di Lingkar Timur ini. Saya baru tahu saudara, Lingkar Timur ini ternyata tanahnya 1,7 loh. Kalau di Surabaya, di Putat sana, saya makamkan orang saudara, paling saya bayar sekitar 300-an. Beneran, berapa pasien saya ada di sana? Tahu? Di Sidoarjo 1,7. Belum saya kasih itu tukang galinya. Tahu? Petinya, Bapak Ibu tahu petinya yang harga 7 juta sekian itu. Saya belajar saudara, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Nah kalau saya cerita terlalu banyak, tapi saya ingin sampaikan ini kepada Bapak Ibu. Ayo hari-hari ini belajar mengutamakan orang lain lebih dari diri kita. Apa yang engkau ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu, belajarlah lakukan. Dan percaya, bukan tambah miskin engkau, bukan tambah habis, tapi engkau pasti semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Syakatakaralama syakaralama. Haleluya, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini. Setiap pujian, doa, persembahan kami, terlebih lagi kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau sudah mengajar kami bagaimana kami bisa mengutamakan orang sekeliling kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang selalu melayani, bukan dilayani Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati kembali hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang menyatakan segala kebaikan-Mu di dalam setiap penggembalaan, dalam setiap aspek kehidupan, apapun juga yang dilakukan. Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apa yang telah kami dengar Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mengajarkan kami, memberikan kami kuasa Roh Kudus untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami mau, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini beribadah online, mereka dimanapun berada Tuhan. Entah ada yang sakit, entah yang tidak bisa hadir ke gereja. Tuhan, kami berdoa Engkau juga melawat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau memulihkan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, malam hari ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan di hadapan tahta kemuliaan. Biar kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kami setiap hari, menolong, membimbing kami, memberikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat-berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih buat pelayanan Bapak.